Amin. Oke. Puji Tuhan, terima kasih Yoel. Tuhan Yesus memberkati. Suara saya hilang. Saya nggak tahu ini karena habis present worship atau greget grogi. Nggak ngerti saya. Tapi saya percaya ada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Semuanya bersemangat hari ini. Semangat. Kasih saya semangat. Supaya saya semangat. Yuk sama-sama katakan hu. Oke. Temanya berat. Terima kasih Kaldo kesempatannya. Oke, tema kita saat ini itu servanthood. Saya akan berbicara tentang mentalitas seorang hamba Tuhan. Mentalitas hamba Tuhan. Oke, minggu lalu kita udah bahas banyak, Tena udah sempat bahas banyak tentang bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, ya. Kita ini hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan seharusnya kita memiliki mentalitas hati hamba. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan seharusnya kita memiliki mentalitas hati hamba. Sama-sama kita akan belajar mentalitas seperti apa yang harus kita miliki sebagai hamba Tuhan. Sebelum saya lanjut, sama-sama dengan saya kita sepakat katakan saya hamba Tuhan. Minggu kemarin Tena udah jelasin kan bahwa kita semua ini hamba Tuhan. Jadi bicara hamba Tuhan itu bukan hanya orang yang sekolah Alkitab, orang yang lulusan teologia, bukan. Tapi bicara hamba Tuhan itu kita semua. Kita semua, kita ini hamba Tuhan. Lagi sama-sama katakan, saya hamba Tuhan. Lagi, saya hamba Tuhan. Oke, udah sepakat ya semuanya ya? Sepakat, kita sama-sama adalah hamba Tuhan. Oke, mentalitas seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan? Yang pertama, yang harus kita miliki, mentalitas yang kita harus miliki sebagai seorang hamba Tuhan, itu hati hamba, yaitu mentalitas melayani. Ya, mentalitas melayani. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memiliki mentalitas melayani. Kenapa sih saya angkat tentang mentalitas melayani? Sebenarnya minggu kemarin juga Tena sudah sempat bahas hal ini. Karena pada dasarnya kita ini hamba Tuhan. Kembali lagi. Kenapa kita harus memiliki mentalitas melayani sebagai seorang hamba Tuhan? Jelas dikatakan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Makanya kita harus melayani. Yang berikutnya, kenapa kita harus melayani? Yang kedua dikatakan, karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hanya mau dilayani tapi tidak mau melayani. Benar teman-teman. Banyak orang yang hanya ingin dilayani tetapi mereka tidak mau melayani. Mungkin teman-teman bertanya, Kak, saya itu gak bisa loh WL atau singers seperti teman-teman yang tadi. Saya itu gak bisa main musik. Saya itu gak bisa berdoa dan lain sebagainya. Teman-teman tahu melayani itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Ketika kita datang ke tempat ini, tadi udah disinggung oleh WL dikatakan saat kita datang ke tempat ini kita melayani lewat apa? Lewat pujian kita, lewat sembah kita yang kita bawa kepada Tuhan, lewat suara kita, mungkin suara kita pas-pasan. It's okay, gak apa-apa. Tapi kita bawa pelayanan kita mau melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Lewat talenta yang kita miliki, yang Tuhan taruh dalam diri kita pakai itu untuk melayani. Salah satu talenta bagi saya, salah satu talenta yang kita semua miliki, yaitu kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Teman-teman tahu, biasanya Kak Aldo ngomong kayak gini. Saya kalau WL, Kaldo ngomong ini ngomongnya Kaldo ya. Saya kalau WL nanti semua orang sakit telinganya katanya. Tapi teman-teman tahu nggak? Kaldo itu udah jadi WL loh. Loh, ketawa kalian. Beneran tanya. Saksinya itu siapa ya? Kok Benny kalau nggak salah. Kaldo itu WL, udah WL khotbah lagi. Solo. Solo player. Beneran tuh, biar tanya sendiri sama Kaldo. Kaldo itu WL, karena gak ada WL, dia yang WL, dan dia yang khotbah. Gak masalah. Ya, apa yang kita miliki kita pakai untuk melayani Tuhan.
Ya. Bahkan saya mungkin tidak hanya berbicara tentang kita sering mendengar dimanapun kita berada kita bisa melayani di pekerjaan kita ya kita melayani. Tapi saya ingin bawa tentang bagaimana kita melayani di mana kita bertumbuh saat ini. Di gereja lokal kita. Saya katakan ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak muda hanya mau dilayani. Ketika mereka datang beribadah, mereka hanya pengen lihat, wah musiknya keren, wah praise and worship-nya oke. Tapi apakah kita benar-benar ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang melayani untuk Tuhan? Itu pertanyaannya. Yang Tuhan inginkan ialah kita mau melayani. Karena banyak orang hari-hari ini tidak mau melayani, hanya ingin dilayani. Mari teman-teman kita belajar saat ini. Sebagai seorang hamba Tuhan kita harus punya mentalitas di mana hati hamba yaitu kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kita buka ayat Matius pasal yang ke-20. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28 saya baca pertama di terjemahan baru. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau di versi firman Allah yang hidup dikatakan kalian harus memiliki sikap seperti aku. Seperti Kristus, seperti Yesus. Karena aku Mesias, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan memberikan sebuah contoh yang real dari pribadinya sendiri, bahwa ketika Tuhan datang dari surga, dia turun dari surga, datang ke bumi ini, dia katakan aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Tuhan sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia memberikan contoh bagi kita bahwa kita pun harus melayani. Dia memberikan hidupnya untuk melayani. Satu kisah yang luar biasa di Alkitab yang Yesus lakukan ketika dia melayani. Hal ini luar biasa bagi saya, sesuatu hal yang luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang ke-13, teman-teman bisa slide selanjutnya. Yohanes 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Teman-teman, Yesus melakukan sesuatu hal yang luar biasa ketika dia ada di tengah-tengah dunia. Waktu itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Firman Tuhan mengatakan, Yesus di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ayat yang ke-4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yesus, dia adalah Tuhan yang seharusnya waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, saya nggak tahu posisinya seperti apa, duduknya entah berbaris atau seperti apa. Ya, kalau saya bisa gambarkan mungkin mereka berbaris, ada Yesus di sini, ada murid-murid di situ dan di situ yang lain. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yang seharusnya Yesus sebagai seorang pemimpin, Yesus sebagai seorang guru bagi murid-muridnya, yang seharusnya yang melayani adalah murid-muridnya. Mungkin saya nggak tahu, Yesus sudah melayani seharian penuh. Dia bisa aja menyuruh Petrus, pijitin dong, sakit nih bahuku nih. Petrus, aduh pegel-pegel nih. Sakit nih. Yesus bisa aja. Atau Yohanes tolong ambilin air dong. Yohanes tolong ambilin makanan dong. Tapi tidak teman-teman. Kita baca di ayat ini dikatakan Yesus dia dari posisi dia duduk. Dia bangun. Kemudian dikatakan dia menanggalkan jubahnya. Di sini saya mendapat rema bahwa Tuhan waktu dia bangun yang seharusnya dia dilayani. Tapi dia bangun, dia bertindak, ada sebuah inisiatif yang dia lakukan.
Ada pengorbanan yang Yesus lakukan. Dari posisi yang seharusnya dia dilayani, tapi dia berdiri dan dia mau melayani. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan firman Tuhan mengatakan di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa dia bangun, dia menanggalkan jubahnya. Teman-teman, saya baca, saya belajar tentang maksud waktu Yesus menanggalkan jubahnya. Kemudian dia mengambil posisi waktu dia menanggalkan jubahnya. Di ayatnya dikatakan dan ia mengikat pinggang, ia menanggalkan sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Waktu Yesus kalimat ini dikatakan seperti itu Yesus menanggalkan jubahnya, kemudian dia ambil posisi seperti ini. Itu dia sementara memberikan contoh kepada kita bahwa itulah posisi seorang budak, posisi seorang hamba yang siap melayani. Pada waktu itu seorang hamba, seorang budak ketika dia akan melayani seseorang yang datang dari jauh mampir di sebuah rumah. Dan ketika orang sampai di sebuah rumah, hamba itu harus menyeka atau membasuh kain dari tamu itu sendiri. Dia membasuh, hamba ini, budak ini membasuh kaki daripada tamu itu. Karena debu, karena kotor. Dan Yesus lakukan itu, dia memberikan contoh bagaimana posisi seorang budak, bagaimana posisi seorang hamba melakukan pelayanan, menyeka, membasuh kaki dari para murid-muridnya. Ini yang Yesus lakukan. Saya merenungkan ayat ini, wah luar biasa banget. Tuhan itu luar biasa, memberikan sebuah teladan yang luar biasa bagi kita. Dia tidak hanya ngomong, aku datang untuk melayani dan bukan dilayani. Tapi dia juga mempraktekkan di dalam kehidupannya. Dia mengerjakannya itu dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan mengatakan terus di ayat yang kelima dikatakan bahwa dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Yang seharusnya dia yang dilayani, dia yang harus dilayani oleh murid-muridnya. Tapi Yesus merendahkan dirinya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Teman-teman, ini yang perlu kita mengerti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak muda, ya, sebagai generasi penerus gereja, sudah bukan waktunya lagi kita datang ke gereja dan kita hanya untuk minta dilayani. Bukan waktunya lagi. Tapi kita datang ke tempat ini, kita datang ke gereja, yang Tuhan minta adalah kita datang untuk melayani. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dalam pelayanan. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam sebuah pelayanan. Sekalipun mungkin ada hal yang tidak enak yang harus kita alami. Sekalipun kita harus berkorban. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita harus korbankan dalam kita melayani. Yesus pun mengalami hal demikian. Waktu Yesus melayani ada banyak hal yang Yesus alami. Banyak hal yang Yesus harus korbankan. Tenaganya, pikirannya, perasaannya. Dia dicaci maki, dia dihina, dia diolok-olok. Itu hamba. Itulah hamba. Dan ini yang juga Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Sebagai generasi penerus gereja. Ada hal yang harus kita korbankan dalam diri kita. Sakit, ya sakit. Pasti sakit. Gak enak, ya pasti gak enak. Namanya aja hamba. Siapa bilang melayani itu enak aja? Enggak, teman-teman. Dan yang harus kita pahami bahwa melayani itu bukan sekedar pilihan. Melayani itu bukan sebuah pilihan, bukan hanya sekedar sebuah pilihan. Kalau melayani itu sebuah pilihan, kita bisa gak memilihnya. Ya. Melayani itu bukan hanya sekedar pilihan. Kalau itu hanya sebatas sebuah pilihan, saya bisa memilih nggak melayani. Kalaupun itu dalam sebuah pilihan, saya bisa menempatkan melayani itu di posisi yang keberapa. Bukan yang utama, seperti yang Tuhan inginkan. Bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan melayani itu adalah sebuah perintah. Perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yohanes 20 ayat yang ke-21 dikatakan di situ sama seperti Bapa. Jadi waktu Bapa mengutus Yesus,
Sama seperti Bapa mengutus Yesus turun ke dunia, ini bicara tentang perintah. Hal yang sama juga yang Yesus lakukan, dia datang ke dunia dan dia mengutus kita untuk pergi melayani. Ini yang Tuhan mau bagi kita anak-anak muda hari-hari ini. Sekali lagi saya katakan, melayani itu bukanlah sekedar pilihan. Tapi melayani itu adalah sebuah perintah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Yang berikutnya, melayani itu adalah sebuah respon. Respon di sini bukan hanya sekedar, oh iya karena Kak Aldo yang suruh saya meresponi untuk melayani. Karena mungkin ada kakak-kakak rohani yang sempat melayani kita dari tadinya, mungkin yang tadinya kita nggak kenal Tuhan, kemudian mereka melayani kita dan sampai kita mengenal Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita mulai merespon untuk melayani Tuhan, bukan seperti itu, bukan respon seperti itu yang Tuhan inginkan. Selama respon kita fokuskan karena manusia, saya katakan kita pasti menyesal. Ada penyesalan yang akan kita alami. Ada kekecewaan yang akan kita alami dalam diri kita. Tapi respon yang Tuhan mau adalah kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah cinta sama kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib dan memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita mau meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita mau meresponi cinta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan kita mau lakukan cinta seperti yang Tuhan berikan buat kita. Melayani adalah sebuah respon. Kalau kita melayani hanya karena tugas yang diberikan seorang pemimpin kepada kita, itu hanya akan menjadi sebuah beban buat kita. Benar teman-teman. Kalau kita melayani hanya karena Kak Aldo suruh, oh gak enak nih sama Kak Aldo nih. Ada gak enak sama Tena, gak enak sama Koyohan. Gak enak sama Ceheni mungkin. Gak enak sama Cemarci. Itu kan jadi beban. Tapi yang Tuhan minta, kita melayani Tuhan karena kita mau meresponi cintanya Tuhan. Saya mengutip sebuah kata-kata kalimat yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, almarhum Pastor Raditya Oloan. Ya, Pastor Raditya Oloan itu udah menjadi dampak banyak bagi anak-anak muda. Dia katakan begini, cinta mengubah beban menjadi sebuah kesukaan. Cinta mengubah beban menjadi kesukaan. Artinya kalau kita melayani karena kita cinta Tuhan, kita meresponi, ini bentuk respon kita. Karena kita cinta Tuhan, maka itu akan mengubah beban menjadi sebuah kesukaan. Yang tadinya mungkin itu sebuah beban yang kita terima dari pemimpin kita, tapi karena kita merubah respon kita bukan hanya sekedar karena pemimpin kita, tapi karena Tuhan, maka beban itu menjadi sebuah kesukaan. Tapi sebaliknya, tugas akan mengubah kesukaan menjadi sebuah beban. Kita tidak akan pernah bisa melayani secara maksimal selama kita terfokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa melayani secara maksimal kalau kita hanya terfokus kepada orang lain, kepada pemimpin kita, kepada sesama kita, kepada siapa yang menyuruh kita. Kita tidak pernah akan maksimal melakukannya. Tapi kalau kita melayani karena benar-benar cinta kita sama Tuhan, itu powerful teman-teman. Itu beda rasanya. Ya. Satu ayat, Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Slide yang berikutnya. Saya akan bacakan aja kalau enggak. Ada? Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 7.
saya cari di sini. Kitab Filipi pasal yang kelima. Filipi 2 ayat 5. Dia katakan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Teman-teman, kita mau belajar hari ini bahwa kita harus memiliki mentalitas yang benar dalam kita melayani Tuhan. Sebagai seorang hamba, kita harus memiliki mentalitas melayani. Dan mentalitas melayani itu seperti apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan hati, dengan cinta kepada Tuhan. Ya. Karena kita mau mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memiliki mentalitas tidak mudah menyerah. Ya, kita harus memiliki mentalitas tidak mudah menyerah. Satu waktu karena adanya pergumulan, ya, karena adanya pergumulan dalam saya melayani Tuhan, saya sempat mengambil sebuah keputusan, tindakan. Saya menyerah dah dalam pelayanan. Saya udah gak mau lagi melayani Tuhan. Saya udah gak mau lagi setia kepada Tuhan. Pokoknya saya mau tinggalkan Tuhan. Ini saya pernah alami dalam diri saya. Jadi waktu itu posisi saya adalah posisi yang mengalami keadaan yang sangat sulit dalam saya melayani Tuhan. Ada tekanan-tekanan yang saya alami dalam diri saya. Ada pergumulan-pergumulan yang saya alami dalam diri saya. Dan saya mulai berbantah-bantah dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini terlalu berat buat saya, Tuhan. Ini terlalu sulit buat saya, Tuhan. Sampai saya mau mengambil sebuah keputusan, saya meninggalkan Tuhan. Sampai satu waktu ada ibadah malam. Saya sempat seperti mau bilang menantang Tuhan. Saya nggak tahu bahasanya seperti apa ya. Waktu lagi ibadah itu saya katakan begini, Tuhan, saya minta jawaban Tuhan malam ini. Di ibadah ini, detik ini juga. Kalau selama ibadah ini Tuhan tidak kasih jawaban, saya besok cabut. Saya tinggalkan pelayanan. Saya gak mau melayani Tuhan lagi. Kalau Tuhan tidak kasih jawaban malam ini, selesai ibadah ini, saya pastikan saya akan tinggalkan pelayanan. Mulai penyembahan, pujian, menyanyi, masuk dalam firman Tuhan. Waktu hamba Tuhan ini, seorang hamba Tuhan dari Malaysia, dia sampaikan firman Tuhan. Dia buka ayat yang pertama. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bisa ditampilkan? Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Waktu saya dengar ayat ini, saya langsung nangis. Saya langsung hancur hati. Detik itu Tuhan jawab apa yang saya minta sama Tuhan. Saya katakan kalau Tuhan tidak jawab malam ini, saat ini juga selesai ibadah, tidak ada jawaban yang saya terima, saya akan tinggalkan pelayanan. Teman-teman, apa yang Tuhan katakan? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi ketika Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita, dan Tuhan memerintahkan kita dan untuk pergi menghasilkan buah, kita pergi melayani, menghasilkan buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu berarti Tuhan tahu kemampuan yang kita miliki dalam kita menjalani proses itu. Tuhan ngerti. Sekalipun ketika kita melayani Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tahu kita mampu. Kita bisa melewati setiap persoalan yang kita hadapi.
Tuhan tahu bahwa kita sanggup melewati setiap pergumulan, rintangan dalam kita melayani Tuhan. Waktu itu saya udah mau menyerah. Tapi Tuhan kasih ayat ini. Tuhan kasih pengertian bagi saya. Waktu kamu menghadapi masalah dalam pelayanan, aku tahu kamu kuat. Aku tahu kamu bisa. Aku tahu kamu sanggup melewatinya. Dan waktu saya ingin mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak membiarkan kamu sendiri. Tuhan katakan bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai. Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu ada buat kita. Jadi sekali lagi saya katakan, waktu Tuhan memilih kita, ya, dan menyuruh kita untuk pergi melayani, menghasilkan buah, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah yang mungkin kita hadapi, ada beban mungkin yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas yang kita miliki. Dan Tuhan berkata Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dalam terjemahan BIMK. Ya, dikatakan begini. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah, ini luar biasanya, tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan kamu saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Tuhan tidak pernah tinggalin kita dalam kita melayani Tuhan. Makanya saya katakan, kita harus memiliki mentalitas yang tidak mudah menyerah. Percaya akan janji Tuhan. Mungkin engkau menghadapi sebuah masalah yang berat dalam hidupmu. Engkau menghadapi sebuah masalah yang berat. Tapi firman Tuhan katakan, baca Alkitab, Tuhan katakan kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Tuhan katakan kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita alami. Proses yang kita alami mungkin begitu sangat besar. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar, teman-teman. Bertahan, apapun yang kita alami tetap bertahan. Miliki mentalitas yang tidak mudah menyerah dengan keadaan yang kita alami. Apapun keadaan yang kita alami. Jangan pernah mudah menyerah. Bertahan terus melayani Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan yang sulit dalam kita melayani Tuhan. Kita mulai berkata, aduh, bagaimana saya mau melayani kalau orang tua saya masih berantem? Ya. Kita berkata orang tua saya masih berantem. Dan kita berkata bahwa saya tidak memiliki figur yang baik dalam keluarga. Papa saya dan mama saya sering berantem di depan saya. Dan kita mulai lemah dengan keadaan yang kita alami. Saya mau saksikan, seharusnya istri saya menyaksikan hari ini. Tapi dia lagi jaga anak. Ya sudahlah. Saya nggak tahu ini alasannya atau apa ya, nggak tahu. Padahal tadi subuh saya bangunin dia. Sebenarnya briefingnya memang dadakan sih. Tiba-tiba saya kebangun subuh, saya kata, kamu kesaksian nanti ya? Hah? Dia sambil mimpi-mimpi, apa kamu bilang apa? Oke lah. Saya katakan begini, waktu istri saya ini punya pengalaman seperti ini. Ya. Dia melayani dan dia mengalami hal yang saya katakan tadi. Orang tuanya berantem terus. Dan hampir cerai. Mamanya tinggalin papanya. Aduh, pokoknya saya masih dekat. Waktu itu belum suami istri. Saya dengan istri saya juga gak pacaran, teman-teman. Gak pacaran. Hebat kan? Tapi bisa menikah kan? Gak pacaran. Kita cuma jalani aja. Pokoknya oke, lamar. Gitu. Nikah. Punya anak sekarang. Nah, waktu sebelum saya nikah dengan istri saya, dia mengalami hal yang sama yang saya katakan tadi. Dia
orang tuanya berantem, aduh. Tapi yang luar biasanya, yang saya lihat dari pribadi istri saya, waktu keadaan-keadaan seperti itu, dia gak lari teman-teman. Dia malah mendekatkan dirinya sama Tuhan. Boleh saya katakan, dia 3 bersaudara. Dia anak yang kedua. Jadi anak yang tengah. Kakak dan adiknya gak peduli tentang keluarga mereka. Papa mamanya berantem, dia gak peduli. Papa mamanya berantem, udah jadi biasa. Tapi apa yang istri saya lakukan? Dia berdoa, dia terus berdoa, dia minta, Tuhan tolong pulihkan keluargaku. Satu titik di mana dia hampir menyerah. Dia hampir menyerah. Biasa kan, saya gak tahu istilahnya apa sekarang ya, sleep call, apa ya? Sleep call gitu ya. Jadi tidur tapi sambil calling, apa sih? Video call lah. Dia curhat. Saya dengerin sampai habis. Biasa saya belajar menjadi pendengar yang baik lah. Saya dengerin dia cerita, dia nangis. Saya katakan begini, yuk kita doa sama-sama yuk. Guys, mantap. Teman-teman, benar loh, powerful loh. Dan Tuhan pulihkan. Dia nggak lari ke siapa-siapa, tapi dia lari ke Tuhan. Saya mau katakan apapun yang keadaan kita alami, saya nggak tahu mungkin teman-teman mengalami hal yang sama atau ada hal-hal yang lain yang teman-teman alami. Saya mau katakan jangan lari kepada siapa-siapa, lari ke Tuhan. Dan jangan pernah menyerah dengan keadaan yang kamu alami. Mungkin teman-teman berkata, gimana saya mau melayani secara maksimal? Saya mau melayani Tuhan. Keadaan saya sulit. Saya baru diputusin pacar, Kak. Waduh. Saya diputusin pacar saya ngalami teman-teman. Sampai buang Alkitab saya. Beneran. Saya menyaksikan apa yang saya alami dalam diri saya. Waktu saya melayani Tuhan, wah udah serius nih. Pokoknya saya sudah membayangkan ketika saya menikah dengan dia. Rumah tangga saya seperti ini. Wah keren banget. Teman-teman, kita udah rencana mau lamaran, udah mau tunangan. Tiba-tiba dia katakan, kita sampai di sini aja ya. Waduh sakitnya ampun Tuhan. Tahu-tahu teman-teman, waktu itu apa yang saya lakukan? Saya lari ke dalam gereja. Saya ambil Alkitab saya banting. Boom! Saya teriak sama Tuhan, Tuhan tidak adil buat saya. Sadis enggak? Untung Tuhan enggak tampar saya teman-teman. Saya katakan Tuhan enggak adil buat saya. Udahlah Tuhan, enggak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah. Enggak melayani lagi lah, enggak ada pelayanan, enggak. Saya mau tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan balut saya. Tuhan pulihkan saya. Apa yang Tuhan katakan? Aku mengasihimu. Waktu Tuhan katakan demikian, saya nangis dan saya mau meresponi apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan sudah mengasihi aku, berarti aku juga harus mengasihi Tuhan. Benar Tuhan. Waktu itu saya udah mulai bisa katakan begini, Tuhan, saya off dulu lah dekat dengan cewek. Setahun saya puasa. Beneran, saya setahun puasa, saya gak mau dekat ada cewek, ting, enggak. Sorry, hati tertutup. Saya puasa, saya mau fokus sama Tuhan. Saya kata Tuhan, saya mau fokus sama Tuhan. Saya mau pemberesan dengan hati saya. Nyesel loh Tuhan, teman-teman, itu saya merasa berdosa banget saya banting Alkitab. Itu seperti saya banting Tuhan loh, kayak smackdown. Iya kan Tuhan bilang kan, firman yang menjadi manusia, itu Tuhan. Firman yang menjadi tulisan itu apa? Ya Alkitab. Itu saya kayak banting Tuhan, smackdown Tuhan waktu itu. Teman-teman tahu Undertaker? Yang sekarang kayak gak tahu ya. Undertaker, tahu dia cara smackdown gimana? Gini ya. Dicekek nih. Wise. Selebrasi katanya. Itu saya kayak banting Tuhan waktu itu. Jangan dicontoh teman-teman. Apapun keadaan yang kau alami, persoalan apapun yang kau alami, datang sama Tuhan. Jangan pernah menyerah melayani Tuhan. Karena kita ini hamba, ya sama-sama lagi katakan saya hamba Tuhan. Oke.
Lanjut teman-teman. Kenapa kita harus memiliki mentalitas yang tidak mudah menyerah? Karena Tuhan sampai detik ini dia belum pernah menyerah dengan kita. Kenapa kita harus memiliki mentalitas yang tidak mau menyerah dengan keadaan apa yang kita alami? Karena Tuhan sampai detik ini pun tidak menyerah dengan kita. Saat engkau jatuh bangun, dia gak nyerah dengan dirimu. Saat engkau jatuh dia katakan bangun, bangkit lagi. Saat engkau mulai terpuruk dengan keadaan yang kau alami, Tuhan katakan, "Hei bangun, Redo, bangun Redo." Hei. Teman-teman, ini ada satu ilustrasi. Saya boleh ajak pemain musik WL Singers naik. Di tahun ini sempat Om Frank saksikan juga. Di tahun 1952 ada seorang perenang boleh saya katakan perenang maraton. Ya. Di tahun 1952 ada seorang perenang maraton namanya Florence Chadwick. Di tahun itu sebelumnya kayaknya belum ada namanya GPS ya. Google Map belum ada kayaknya waktu itu. Dan dia mulai berenang. Waktu dia berenang dia diiringi oleh beberapa perahu. Dan di antara perahu itu ada mamanya juga. Waktu dia mulai berenang, dia disemangatin. Teman-teman tahu jarak tempuh dia melakukan perenangan itu, dia melakukan perenangan dari tempat yang namanya Catalina menuju kostanya California. Itu jaraknya 41 km. Dia berenang. Makanya saya katakan itu perenang maraton lah. Dan dia mulai berenang, dia disemangati, "Ayo Katrina, ayo Floren, ayo semangat." Tapi pada satu titik dia kecapean, dia mau menyerah. Dikatakan, "Ayo semangat." Mamanya katakan semangat. Dia bilang, "Enggak, saya gak kuat." Dan kabut, ternyata waktu itu juga ada kabutnya tebal. Dia mau melihat apa udah dekat apa belum, dia gak bisa lihat. Dia gak bisa memandang ke depan karena kabut. Akhirnya keputusan diambil, dia nyerah. Dia naik perahu. Teman-teman, waktu belum jauh dia naik perahu, tiba-tiba kabut itu hilang. Waktu kabut itu hilang, ternyata dari tempat di mana dia naik perahu itu tinggal 1 kilo sudah pantai, udah bibir pantai. Nah, bagi dia ini perenang maraton. Bagi dia mungkin 1 kilo itu hanya 50 meter sebenarnya. Dan waktu dia tahu itu dia nyesal banget. Dia menyesal sama sekali. Ya. Apa yang kita bisa pelajari? Teman-teman dari cerita ini. Seringkali kita gampang menyerah dengan keadaan yang kita alami. Seringkali kita menyerah dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada masalah, boleh saya katakan itu mungkin kabut yang kau alami hari-hari ini. Ada kabut yang kau alami dalam kehidupanmu. Tuhan, sampai kapan sih masalah ini? Tuhan, sampai kapan sih persoalan ini? Saya mau menyerah lah Tuhan. Pergumulan terlalu berat Tuhan, teman-teman. Kalau kita hanya bisa melihat masalah, kalau kita hanya terfokus kepada masalah, kalau kita hanya terfokus kepada kabut yang kita sedang alami di depan kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah menyerah. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan kita punya Tuhan yang besar, teman-teman. Kita melayani raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Kita ini hambanya. Dan Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau." Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu powerful, teman-teman. Bahkan Tuhan mengatakan bukan saat ini aja, bukan 1-2 bulan. Dia katakan dia akan menemani kita, dia akan menolong kita. Enggak, sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya 1-2 tahun. Tapi Tuhan katakan sampai akhir zaman. Saya katakan sampai akhir hidup kita. Sampai kita menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Sebagai hamba Tuhan. Sehingga kalau kita bisa melakukan hal ini, kita dapat mendeklarasikan Roma 8 ayat yang ke-28. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita sebagai hamba-hambanya. Saya gak ngerti
apa yang teman-teman alami hari-hari ini. Tapi lewat apa yang saya dapat bagikan, mungkin singkat, saya terbatas untuk menyampaikannya. Sebagai hamba Tuhan, milikilah mentalitas yang mau terus melayani Tuhan. Milikilah mentalitas yang jangan pernah mudah menyerah dengan apapun yang kita alami. Dengan pergumulan yang kita alami. Tapi kita mau datang sama Tuhan. Kita mau meresponi cintanya Tuhan. Amin. Kita mau meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia mati buat kita. Dia mengasihi kita. Dan kita mau tangkap itu. Dan kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Sambil kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba.